bertanya pada hati saya. Hei hati, maksudnya apa? Kok sampai terkena efek sampingnya? Jawabnya hati, kita berpadu dengan waktu. Kalau hal-hal yang seharusnya sudah diketahui mereka, tapi tidak engkau sampaikan, dan engkau didahului malaikat Israel, maka kamu akan bertanggung jawab pada sebab atas semuanya. Di samping itu, kalau kamu tidak katakan, khususnya mengenai siapa Sohibul Adrar itu, maka jiwa kamu tidak akan bersih. Walaupun dengan mujahadah tidak akan bersih. Walaupun mujahadah amal swafiqiyah yang berfungsi mensucikan hati, akan tetapi kalau mereka mujahadah tidak tahu siapa sang penciptanya, tidak tahu siapa yang mampu menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, musyawarah hadir aliyah, maka sia-sia saja. Alhamdulillah, otak saya punya kesepakatan dengan hati saya, dan akan sampaikan mengenai soal-soal yang dialami oleh pengamat Madera. Hari ini akan saya sampaikan. Di antaranya, beliau juga hadir di sini, namanya Kang Abdul Karim. Beliau dulu saat sama masih kecil, beliau abdinya Mbah Yai, abdinya Mbah Yai Masjid, abdi dalam. Beliau Kang Abdul Karim dulu, itu biasanya itu kalau ada tamu itu yang menghantarkan unjukan, kadang putus-putus, itu Bapak Abdul Karim, itu orangnya. Dan beliau itu sudah pulang kan nggak pernah ketemu pada saya, kan gitu. Terus beliau mencari saya itu mungkin beberapa kali yang ketemu. Alhamdulillah oleh Allah dipertemukan. Dan saat itu kami berdua ngobrol banyak. Yang akhirnya ada pertanyaan dari beliau. Apa isi pertanyaan itu? Kapan jenengan ada angan-angan ngaktifni PSB? Kapan jenengan ada angan-angan di Lumina? Saya agak terkejut. Kemudian saya menjawab, demi Allah, tidak ada sebayangan dalam diri saya. Tidak ada sedikit pun angan-angan dalam diri saya untuk menjadi pembina. Dan itu disaksikan oleh istri saya sendiri, ada di situ pada waktu itu. Bahkan istri saya itu nyaut, apa terus bayai. Begitu kan. Nah ini perlu saya sampaikan, biar tidak salah paham. Dan sekarang kebanyakan orang-orang belum tahu siapa saya secara mendetail. Mereka menganggap bahwa saya mendirikan PSB mencari untung, kan gitu, mencari kesempatan. Setelah zona ketiadaan itu, pada kenyataan tidak, demi Allah tidak. Kemudian Kang Karim cerita, saya ditemui Mbah Yai Umul Wahidin, disuruh mencari bersapi dan disuruh membantu bersapi. Katakan ya, ditembaknya sekitar 3 bulan yang lalu kalau nggak salah. Artinya di sini membantu dalam hal, saya jelaskan, Mbak Yai tidak menerangkan membantu apa, tapi saya terangkan. Kang Karim disuruh membantu saya mengembalikan
formal kepada PSB. Mengembalikan kepercayaan pengamal kepada Mbak Ayu sekarang sudah mulai lumpuh. Itu maksudnya. Ada lagi seorang pengamal dari Kendal, namanya Mbak Puni, Mbak Puni. Beliau juga ditungganya. Intinya, sapi ngadeg ya sapi. Itu doanya banyak kepada Mbak Puni. Ini juga perlu saya sampaikan. Maksud dari saya, dari keyakinan saya pada baik. Bukan dari sapinya. Sapi itu siapa? Saya bukan siapa-siapa. Dan saya tadi amat terkejut. Ada getaran yang sangat menyisakan dada. Demi Allah, saya terkejut. Sampai bilang, saat Bapak mengatakan, Abai sapi, Abai anak saya pakai tulisan Al-Quran. Saya sangat terkejut sekali. Ada getar-getar yang mengejar kami. Maaf. Janganlah saya diistirahatkan dengan baik maaf. Janganlah saya diistirahatkan pada Sayyidina mulai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Saya sudah sepantasnya mendapatkan kedudukan itu. Sekarang permasalahannya apa? Apa artinya? Banyak pendapat. Ada yang mengartikan yang selalu mendapat rahmat Allah SWT. Ada yang mengatakan wong sing tansah oleh kinasih Allah SWT. Terus kalau gelar seperti itu tidak sepantasnya terapkan pada diri saya. Saya siapa? Saya bukan siapa-siapa. Ya. Saya hanya seorang fakir yang bodoh dan hina. Hanya saja kebetulan saya terlahir dari putra beliau Mas Bakti. Tapi kealimannya jauh dengan beliau dibanding bumi dan langit. Walaupun demikian, walaupun saya tidak mampu apa-apa, saya bumi Romoye Masjid Qaddas Solo sebagai langitnya. Beliau menyuruh saya, mengutus saya mengaktifkan kembali PSW yang telah lama. Aku akhirnya oleh beliau akan dipaksa. Dan terakhir kali saya putuskan, saya berusaha memberanikan diri untuk memikul beban yang sangat berat sekali. Beban ini sebenarnya di luar dari kemampuan saya. Tetapi tugas yang harus saya laksanakan, saya harus melaksanakan tugas itu. Oleh karena itu saya mohon bantuan kepada saudara saya pengusaha kecil yang masih meyakini Bayai sebagai Sarbunatul, yang masih meyakini Bayai sebagai pasar zaman. Mohon bantuannya untuk kerjasama dalam berjalan kafir baru selesai. Dan dalam perjalanan ini saya berpesan, janganlah menyakiti orang lain, janganlah merendahkan orang lain, apalagi memfitnah dan mengucilkan dan memukul. Saya takut, saya khawatir. Jangan-jangan yang kita kucilkan, kita hancurkan kasih Allah kita sembunyikan. Bagaimana kalau yang kita hancurkan, kita anggap lalu, kita anggap jelek, kasih Allah yang sembunyikan? Kita akan mengalami kerugian yang sangat besar dari berat. Untuk itu, mari kita bekerjasama, menunjukkan kebenaran kepada masyarakat.
bahwa satu-satunya musyawarah adalah di alam ini adalah bayai. Dan maaf, saya bicara ini di dalam wakidiyah, di dalam pengawas wakidiyah. Bagi pengawas wakidiyah yang belum menjadi pengawas wakidiyah, monggo mempunyai keyakinan lain. Dan di sini saya mengatakan kepada orang-orang saudara-saudara yang menjadi pengawas wakidiyah, gitu. Terus mengenai malam ini, malam nuzul Quran, yaitu malam turunnya Al-Quran, nah gitu, yang diturunkan pada hari ke-16 malam ke-17 bulan Ramadan. Kalau dikatakan bahasa Jawa, mendukung aturan Allah. Jadi turun meduk Al-Quran, aturan Allah, perintah-perintah Allah yang harus kita laksanakan, yang dari Allah, kalam Allah. Jadi sebelum Quran turun atau sebelum aturan-aturan Allah turun, ya. Sebelum aturan-aturan Allah turun, niku umat masyarakat manusia terjadi kerusakan, di mana di situ disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kemudian setelah Quran turun, setelah Nabi Muhammad SAW ditugasi Allah sekaligus sebagai kasih Allah secara lahiriah. Di situ Allah menciptakan, membuat aturan-aturan. Aturan-aturan itu yang diperuntukkan untuk anak-anak manusia, anak-anak keturunan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Di mana aturan itu yang lazim kita kenal Al-Quran, Allah. Terus pertanyaannya, setelah beberapa ratus tahun, sekitar 1400 tahun saat ini, akankah kita sebagai manusia yang mengakui sebagai agama Islam, yang mengakui sebagai Nabi Muhammad adalah pimpinan kita dan Nabi kita, masihkah kita melakukan Al-Quran itu? Saya yakin, benar yakin Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam. Akan tetapi pertanyaannya, walaupun meyakini, masihkah kita melakukan perintah Allah dalam Al-Quran? Pertanyaan itu. Nah, di sini itu perlu penjelasan, perlu keterangan. Kalau di luar itu berusul pada orang pada musuh tidak bisa. Murid itu apa sebenarnya? Murid itu guru yang mengajari para murid. Sebenarnya kalau menurut arti itu Pak Yesus pun juga dikatakan murid karena mengajari, menunjukkan salah dia. Semuanya yang menjadi pengajar ini bisa dikatakan murid. Kalau menurut arti itu, tetapi murid yang sesungguhnya itu sebuah wakidiyah, disebut seorang guru yang bisa mengantarkan kepada Allah. Bahkan di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, man lam yakul lahu syaitani sayhahu. Barang siapa usul kepada Allah tanpa seorang guru, Alhamdulillah kamil gurunya syaitan. Akan tapi semenjak wakidiyah ada, bagi pengawas wakidiyah, Bahaya Majid, Qodas Rasulullah, mu'alifnya yang punya wakidiyah, itu menghilangkan
istilah guru dan murid. Kenapa demikian? Beliau sangat paham. Beliau sangat mengerti kalau istilah guru dan murid itu sangat berat. Bagi murid sendiri berat apalagi guru. Bahkan beliau pernah dawuh, kulo kiambang dari murid, belum sanggup, dari guru. Seorang murid itu harus sebagai mayat. Apapun yang diminta guru harus kita berikan. Walaupun istri yang kita cinta diminta guru harus kita berikan. Kalau kita ingin diakui murid oleh guru itu, saran seperti itu. Seorang guru juga berat, harus mampu mengatakan usul pada SWT. Maka itu beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirrah ditugasi membina umat. Dan dalam tugas itu beliau diberi gambaran. Artinya beliau ditugasi membina umat tanpa pandang bulu. Tidak hanya wong Islam tok, orang wong Islam tok. Ora mung wong sing iso ngaji tok. Ora mung wong sing iso Quran tok. Beliau ditugasi membenahi seluruh umat manusia yang rusak. Sehingga beliau memakai alat untuk membenahi, menjadikan hati orang-orang yang rusak tanpa pada bulu. Hati yang sudah keluarkan yang pucat seperti saya ini. Dengan alat yang dinamakan sholawat wakidiyah. Kenapa kok sholawat? Itu tadi. Beliau memahami bahwa kalau nama itu doa atau nama itu apa, nanti yang bisa mengamalkan, yang bisa menjadikan hati hanya orang-orang pandai, orang yang tidak paham agama, apalagi yang tidak memahami tata cara, itu tidak bisa. Sehingga beliau memakai alat yang dinamakan sholawat dengan tujuan semuanya, entah itu pandai atau tidak, pintar membuatan, ngerti Quran membuatan, insya Allah mampu bersih hati. Nangin, nangin lagi. Kalau kita mengamalkan sholat dia, kanti penetapan lillah dari perintah Allah, penetapan niat dari Rasul, dari tuntunan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanti penetapan niat lillah dari bimbingan Mbah Yai lah. Niki sing terakhir sangat. Mau sholawat dari bimbingan Mbah Yai. Nani perbuatane perbuatan Mbah Yai. Niku sing buat sakit. Niku betul lillah. Lin nafsi. Sing artinya dewi-dewi. Otomatis lillah. Niku dalam segala gerak-gerik kita. Ya. Baik kelakuan kita di dalam melakukan pengamalan sholat dia, baik di dalam interaksi dengan manusia lain, kita harus punya adab seperti apa yang dicontohkan banyak. Kita ada beradab, menyangka orang lebih jelek daripada kita, itu sudah tidak lulus. Niku sampun boten lulus. Terus acara wakidiyah, Mbah Yai menghendaki dalam satu hari, satu malam minimal satu kali mujadah dengan alat 717. Udhuyah dalam satu minggu sekali harus dilaksanakan. Dan beliau udhuyah tondo enek apa orang yang golongan misi Allah Ta'ala.
terus Syahriah, terus Rubusana, terus Nusana dulu bro. Nah di sini ada beliau yang berhak menyelenggarakan semua itu ada PSB, Penyas Wakidiyah. Terus kita mengadakan dengan pribadi, mengadakan keluar sendiri dengan pribadi tanpa memberitahukan apalagi izin PSB dan bersangkutan. Berarti itu juga menjadi bos menentang bayar. Walaupun kita dengan serba ada, semuanya kita ras demikian indahnya. Tetapi kalau tidak ada izin, apalagi tidak ada keterlibatan pengurus PSB dan bersangkutan, maka tidak akan sah. Intinya, memang soal Wakidiyah itu berfungsi menjadikan hati. Tetapi dalam pengamalan biar hati kita jernih, kita harus mengikuti bimbingannya Mbah Yai. Di samping itu kita harus penerapan Birausaha. Kalau kita sudah benar, ya, pertama dalam setiap gerak-gerik kita lillah, ya, pokoknya ada maksiat, kita lillah Rasul, kita lillah. Tapi kita tidak pada pengeterapan Birausaha, maka juga karena di situ dikatakan belumlah bersyukur apabila seseorang belum bersyukur kepada orang yang berbeda. Di sini penetapan Birausaha itu sebenarnya Mbah Yai itu tanpa kita sadari menempatkan kita orang bersyukur kepada Allah dengan penetapan Birausaha. Setelah itu kita bilahkan semua ini yang menciptakan, menggerakkan mengenai Allah, lengkaplah. Berarti itu sudah pengamalan soal Wakidiyah sudah. Kemudian pengeterapan niat di waktu Rasulullah sudah. Pengeterapan di Rasulullah sudah. Pengeterapan bilah sudah. Itu belum cukup sudah baik. Kalau masih mengamalkan itu masih dikatakan membaca, bukan mengamal. Kok gitu? Iya. Karena perjuangan kafir Allah meliputi 3 perkara. Yang pertama, soal Wakidiyah sebagai amalannya yang berfungsi menjadikan hati. Yang kedua, ajaran Wakidiyah disebut petunjuk penerapan ilmu ketauhidan. Yang ketiga, tidak pandang bulu. Nah, kalau ketiga-tiganya kita lakukan bersama, insya Allah kita akan mendapatkan kejernihan hati yang ma'rifatillah. Jadi antaranya adalah beliau menyampaikan. Ini juga harus saya sampaikan. Ada saya atau tidak ada saya. Lebih-lebih tidak ada saya. Pengamal Wakidiyah, saya minta menjadi satu bersama untuk tidak terpecah belah. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya bagaimanapun keadaan kita, dimanapun kita berada, kita selalu menjadi satu. Itu contoh. Ada di daerah A gitu, di
Di daerah A itu si Fulan meninggal. Kemudian di situ ada beberapa organisasi. Contoh, ada PSB, ada hijau, ada hitam, ada putih dan sebagainya. Nah, terus di situ kebetulan yang meninggal itu orang lembaga hijau. Kita jangan diam, kita ke situ. Kita layak mendoakan juga. Kalau kita ingin menjadi Rasul, karena Rasulullah SAW pernah terjadi saat itu kota Madinah masih bernama Tasrif. Ada seorang non-Muslim meninggal, orang Kristen. Kemudian berhubung di situ banyak orang Muslimnya, orang Islamnya, tidak ada yang menguburkan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kenapa itu tidak ada yang merawat, tidak ada yang mengubur? Kata salah satu, ya Rasulullah itu bukan orang Muslim. Apa kata Rasulullah? Tolong dikubur. Dia juga manusia. Intinya, jangan sampai misalkan di salah satu lembaga walaupun secara keyakinan berbeda, kalau mereka mati tombol kita layak kita kubur, kita doakan. Itulah adab Rasulullah SAW. Karena apa? Adab sangat penting. Percuma amal ibadah kita setinggi langit kalau kita tidak punya adab. Bahkan Mbah Yai pernah mendahulukan di salah satu acara kubro. Entah itu waktu acara ibu-ibu atau remaja atau bapak-bapak. Tapi seingat saya waktu itu acara bapak-bapak alumni Nyun Sewu. Kajian adab itu penting. Adab ini pusat tidak akan semua terkejar. Adab tidak akan semua selesai. Dan itu intinya kan? Adab menimbulkan tidak beradab. Tidak beradab menimbulkan adab. Nah itu dulu saya pernah ditanya oleh seorang teman dan sekarang saya juga di sini. Dia pernah bertanya, maksud di mana? Begini, adab menimbulkan tidak beradab. Contoh, saya anak Mbah Yai. Mbah Yai melarang pengamal mengikuti perintah anaknya yang tidak sesuai dengan dia. Atau dia dengan bilah lirasul bos, birasul bilbos, birasul bilbos saja. Kalau bilah pasti semua sesuai. Kemudian orang bersangkutan mengikuti. Jika bersami, apa yang banyak? Aku le gak melakoni itu semua ada. Nah, itu yang bahaya. Karena kita ingin ada menebayai peti ngerbayai sampai anak bayai peti surat justru suatu terbayai mereka melakukan perintah sapi. Nah padahal demi ada terbayai perintah sapi teraponi. Padahal perintah sapi ini perintah terbayai. Nah itu yang disebut kata adab tapi orang beradab. Sebaliknya tidak beradab pun belum adab. Jangan sapi, kok mau ini. Nah, sapi mongkon orang sudah terbayai. Terus gak dilakoni nggih. Tapi gak dilakoni. Kata gak ada, tapi justru ada terbayai. Dah, tidak penting. Intinya, kalau anak yang bayai menyuruh apa-apa yang bertentangan jangan dilakukan. Dia akan baru sampai situ dulu. Ya dibaca. Itu juga ada berbahaya. Pilih nanti. Ada kalau bahayai. Dia ada anak ini. Ada anak dia ada bahayai. Insya Allah
Saya mau pakai bener, itu pilih sing ada berbayai. Mereka bayai satu-satunya orang yang mampu mengantar kita kepada Allah. Musiratilah hadir jariah, kanti pimpinan Android. Dan bayai selalu mengajarkan adab. Bahkan di situ dikatakan beradablah dahulu sebelum kamu melakukan perintah. Terus kalau perintahnya itu kemudian adabnya kan? Kode kehormatan itu malah ngawal dia. Ya, benar itu. Sedangkan itu orang aturan. Terus orang mana pengaman. Lah pengaman itu dihapus nih. Niku ini dari poso. Nu betul. Gus. Kalau diajak kali bayi haji. Terus kalau dia kok kan pun di ngejai. Joko pun daerah pun jangan buat bisa terus itu wonten kados napa nggih? Kados sinar tapi abrit. Joko kembali ini terpundi. Aja teko ae bener. Terus buat lokasi berubah. Ujung-ujung kalau lokasi ini jadi padang, awan. Nah ternyata itu udah kaget. Kasus nyata nih, terlokasi keuangan hatian. Terus tiang itu wonten sing gosok buat sisa lokasi. Wonten sing gosok buat. Akhirnya sing buat gosok itu sakit moro nembahe sungkem. Terus masuk sungkem lu barisan burung bayai terus sampai ini bayai terus yang sebagian besar ini buatan sungkem. Padahal betul mendalangan itu. Tapi buatan sungkem. Bayai dulu. Tapi bayai ngawasi terlalu nyawang. Ajem pengaman itu kok nyusul bayar itu pengaman. Pengaman. Nanging terputus hubungannya karo aku. Jadi aku gak bego. Tapi aku lihat aku sebagai hamba Allah. Saya mutusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa tak sadar. Mbak ada rumah itu. Jadi kalau ngatain apa sebabnya? Sebab itu ngamane amal aku. Kelakuan ini dia didekoi ngeterapkan petunjuk pramuka kita. Nani keyakinan ini gue serino. Disebut gosong ada kali bayi sama waktu dalam bayi bungkut langsung bayi ini buat tebi langsung bulu kabel mandi otomatis sawah bulu kabel otomatis terus sampai nyawan bayi jadi betul sana aku jangan masalah tapi ya kafe kerja harus bertahan aku pada kue aku jangan Allah gak gitu yo gak ada apa kafe kekuasaan Allah SWT terus sampai pada kue saya dipilih gue pengen dari banyak tapi bingung tapi saat itu pulau bener temannya bayai lakonnya terus aja buat tinggalin terus sama wonten jere liyane PSI sama wonten jere nyapunten saliyane PSI lah niku ngejak kula ngejak mriki wonten malih ngejak mriki terus pundi
Terus sama selama ini kok sampai iso ini belum banyak ya? Pada mana? Coba jawab. Kalau selama ini buat kita budi-budi. Tapi kalau balik, aku benar organisasi yang dijadikan bayai. Terus kalau siap sama tepat dengan aku. Aku juga sih bayai. Jadi wong-wong sing pengen jadi bayai kanthi lahir batin Tulus. Ya kuwi bayai ketika PSW. Bahkan bayai kuwi mengendaki wong-wong mengikuti Mbah Yai di dalam naungan PSW. Ini begitu. Undi manusia. Dari antara pengalaman itu. Terutama seorang pengamal. Niku kula sebutnya tapi saat niki piyambake namun kula sebut daerah. Niku boten kanthi daerah kenal. Niku berulo. Bahkan piyambake itu sampai ngeloni Mbah Ibu Nadir. Nyuwun ngapunten Gus. Adik kula ini berjuang mati-matian. Bahkan saat mati tetap berjuang dan mengikuti petunjuk-petunjuknya apa nih? Pengetahuan ini. Nah nih, kok kula asal isapa pada waktu mujahadah ada yang disiksa. Terus maka niku kula kepengen ibu kula. Ibu kula bapak kula keantang. Padahal bapak kula berjuang sekejap. Bapak kula berjuang niku antara tahun 87 sampai 89. Namun ada tahun keantang mereka malam itu. Terus pun dia mulai 89 sampai 2005. Baik betul kok malah disiksa. Berjuang mati-matian. Bahkan sampai menempuh kata bodoh ini baru-baru bodoh ini bisa dikumpul. Kemana kata seperti itu? Buat ngatan di samping haro sama jaga mau. Auratin apa? Pun berkata-kata aurat itu aurat yaumiyah. Kalau ini sungguh kok enteng? Pun enteng ini. Pun enteng. Nanging saat dulu ngamalaken niku nggih salam-salam. Kok ngoten? Pun ngoten ora. Sama pengen roh jawaban mboten. Lek boten pengen monggo, pengen roh lakon tok aja kok. Nggih pun baru lakoni. Pertama, assalatu wassalamu ala ya sayyidina ada waten kanjeng Nabi satu. Assalamualaikum ya sayyidil ghosajabri bayai. Assalamualaikum ya imamain ya hadrati imamain wakil ghosajabri zaman pisan. Assalamualaikum ya khalifatul imamati tu khalifatul imamati ada imam amati tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khadirat yang sudah sampai pindah. Assalamualaikum ya Baba Rahmah. Ila hadrati ya Fatihah pindah. Assalamualaikum ya man miftahal la ilaha illallah. Ada wadah dari yang man miftahal la ilaha illallah. Manten kuwi terus mujadah pitulas. Sama dari dulu ya naik sampean tambahi manten bakul jawab itulah Fatihah. Ya ayat basamullah lengkap. Niku 313 di foto ada 13. Terus sekitar 3 jam mungkin kali pulau. Nah, nyun apunten. Rahasiane Pak No. Teng kitab Papirus. Kitab Papirus sama nomor 2. Kalau nanti nggak ada tapi sing nyepane salah pengamal ke Jawa Timur. Apa ini? Iki aku yang maca tapi sing tak waca kuwi
Beda, itu ketika pemilu. Kita wajar itu Tazkiratul Qulub Masyarakat Marifat, karangan Bayi Majid. Kuwi isine ngene. Misal baru. Sak bejo-bejone wong urip ning donya sing wis metuhi sholawat sing fungsine ngresiki ati lan sing wis metuhi luwih-luwih ngamali jejere urip. Kuwi enak terus sak sora-sore wong ning donya lan akhirat. Ora wong wis metuhi amalan sing ngresiki ati lan ngerteni jejere anane ora ngerteni sapa sing nyeto. Kuwi ngerti. Kalau kita baca video mana, terus baca jawab mana, baik jawab apa yang kami kita kalau saya perahu, bisa Allah jawab. Nah kita jangan berbuat kali, dunia apa baik jawab mana, ni, yang apa nih baik jawab. Kalau pengen terjemahan ini kita kalau saya perahu, nah kita kalau malu seperti, wes, uang tuan meluru. Kuwi keterangannya sing akhir, sing pertama. Sak bejo-bejone wong donya luwih akhirate yen wis nemoni ilmu sing ngresiki ati. Lan lakoni jejere ngerteni sapa sing nyipta. Artine dia pengawas dia memahami nglakoni pengawas dia nglakoni jejere urip lan memahami meyakini bahaya sebagai pencipta. Terus adik kula niku sing kedua berarti nggih. Sak apa-apa sing wong asal-asale wong luwih akhir. Wis metu iso suatu amalan sing fungsi mesti ati lan metu jejere panah gak ngerti sapa sing itu. Adik sama senang seperti dia. Wes nglakoni seperti dia. Tapi orang ngerti sopan bayang. Wes mana berarti bayang dia enggak? Nah, kan berarti bayang dia. Sekali pulau, ya wes. Saja di pulau tak dari di sana. Kue malah setan. Kue malah setan. Ngemar di pos. Malah aku yakin aku dibayar enak. Mereka kalau aku yakin aku bisa menerima masalah sebentar. Ya masih bos. Mereka. Sapa wong kang pindah ning gone guru sing luwih cecek ilmune. Guru sing pertama sing luwih dulu ilmune terputus. Ora mung ngerti sebentar. Guru sing luwih ndek ilmune guru kedua kan bisa ngerti. Ini sebentar. Oleh aku dari gunaku, aku lebih kembali ke dokter ini. Kalau malah bis, jadi orang ada kalau mana? Dia akan bilang pada dokter. Terus selalu menjadi atin, tadi mari pulang. Terus sampai mana bos, sama sebuah. Terus sama mulai sering dokter berbayai, jadi ada orang berbayai, nyuruh aku berbayai. Kalau mana? Dia alhamdulillah. Dia mukias dan dia mau petunjuk Allah. Hidayah Allah. Sipados pengamas yang pun melampaui amas bakti dia. Sifati kasih Allah dibalik menjadi asline. Dikenal bayai. Sehingga bayai kerso ngakoni kawati sebagai pengawas hidayah dia. Monggo niki kula pitulung dalu mau kita yakini nggih. Kula mengke sandonga mengke jenengan amin nggih. Sadene donga kula pekot tenan sampeyan. Sampeyan percaya oleh kula donga tulus. Percaya, percatos. Saya percatos donga niku demi rasa sayang kula tenan jenengan sampeyan. Percatos. Alhamdulillah. Mau kita mujadah sekedap mungkin kula suwun donga kula panjenengan amin sepatut jauh subhanallah.
Kemarin ini malam tuh aku aneh.